Tapi kan kabur aja dulu yang hari ini digaungkan itu seolah-olah bukan hanya lagi merantau, tapi kalau bisa menetap aja di luar negeri. Kan Dan data itu dan ekspresi kekecewaan ya, ya ada itu juga ya. ekspresi. Program makan bergizi gratis misalnya. Di platform X itu sentimennya negatif banget. Oh negatif, gue lihat tuh negatif banget. Negatif banget. Karena apa? Kelompok terdidik, kelompok menengah atas ini memang melihat ini sebagai sesuatu yang sudah taken for granted. Mereka nggak butuh makan siang gratis, anak-anak mereka nggak butuh. Bias dan juga melihat Indonesia ini dari sudut pandang yang sempit karena ada bias informasi. Jadi itu yang gue bilang, ini salah satu efek dari media sosial. Sistemnya juga ya kalau bisa dibilang serba mudah, serba murah. Enggak juga, ada banyak hal yang kita harus ada kompensasinya, terutama bagi kelas pekerja menengah ke atas ya. Oke, halo Retorika Show, kembali lagi bersama gua. Kali ini bersama Bro Andi Budiman. Selamat datang Bro Andi Budiman. Terima kasih Bel. Wakil Ketua Umum PSI dan orang yang pernah tinggal 5 tahun di Jerman nih. Jadi hari ini kita mau bahas tentang yang lagi rame di X dimanapun lah, tentang kabur aja dulu. Pertanyaan pertama, waktu lu pindah ke Jerman, kabur aja dulu juga atau enggak? Itu lebih didasarkan pada keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Waktu itu background gue sebagai wartawan, gue pingin belajar sesuatu yang baru. Gue pikir itu hal yang menarik ya, menantang untuk menjadi seorang wartawan, seorang editor. Gue waktu itu bekerja sebagai editor di media Jerman, Deutsche Welle, di kota Bonn, Jerman bagian barat. Jadi waktu itu pilihan itu gue ambil, tawarannya mendadak datangnya karena ada seorang editor di sana yang pindah ke tempat lain dan mereka butuh, dan kemudian gue ditawarkan harus ngambil keputusan cepat, kalau bisa dalam waktu 1 kali 24 jam. Akhirnya dalam waktu singkat gue bilang oke, gue akan ambil kesempatan itu. Ada waktu, maksudnya masih muda, masih banyak waktu 2010 waktu itu ya? Ya 2010, jadi waktu itu gue merasa ini tantangan yang sangat menarik. Jadi bukan karena frustasi dengan keadaan dalam negeri juga, gue rasa nggak gitu juga. Oke, terus lu pulang setelah 5 tahun kan? 5 tahun. Kenapa enggak? Kan begini juga Bro Andi, kalau kita kaitkan sama kabur aja dulu ini kan. Orang merasa dan berpikir tinggal di luar negeri itu hak-hak hidupnya lebih baik. Pendapatannya lebih baik, tempat tinggalnya lebih baik, lebih aman dan segala hal. Kan di Jerman termasuk negara yang punya pendapatan yang cukup tinggi gitu ya. Hal-hal hidup seperti itu terjamin gitu ya. Kenapa kemudian kembali Bro Andi? Jadi ada beberapa hal ya. Pertama, tinggal di luar itu ada banyak tantangan tersendiri ya. Pertama, kalau gue sendiri waktu itu keputusan untuk pindah ke Indonesia itu terus terang karena gue waktu itu konteksnya itu adalah gue melihat 2014 akhir waktu itu. Setelah pemilihan presiden baru, waktu itu gue ngerasa Indonesia ini akan berubah. Ada sesuatu yang akan berbeda di Indonesia. Dan gue sebagai wartawan, gue mengamati pemberitaan media luar tentang Indonesia yang pelan-pelan itu memperlihatkan ada sikap yang mulai lebih respect kepada Indonesia. Melihat Indonesia punya potensi yang besar. Jadi itu alasan pribadi gue pertama untuk kembali ke Indonesia ketika itu. Dan waktu itu juga kalau misalnya ditanya situasi atau kehidupan di Jerman, dibilang nyaman. Kehidupannya nyaman. Oh, nyaman. Semua serba ini. Gaji nggak kekurangan. Gue nggak bisa bilang itu berlebihan, nggak bisa bilang itu berkekurangan, tapi relatif nyaman. Di Jerman itu ketika gue datang pertama kali di sana sebagai single waktu itu, belum menikah, itu gue lihat struk pajak itu, pajak gue tahu nggak lo berapa? 49%. Jadi kalau lu gajinya taruhlah misalnya 10 juta, lu akan dapat itu sekitar 5.500.000. Gede juga pajaknya. Sangat tinggi. Jadi itu. Tapi itu akan mengcover banyak hal di sana, kesehatan dan lain sebagainya. Meskipun di belakangan gue juga menemukan ada celah-celah. Misalnya meskipun gue sudah bayar asuransi kesehatan yang cukup mahal waktu itu, tapi ketika misalnya gue sakit, ada masalah dengan gigi, gue ingin berobat, itu tetap harus bayar. Padahal itu bukan untuk bukan untuk gigi yang untuk untuk beauty atau kecantikan, tapi ini menambah lubang dan lain sebagainya, itu tetap harus bayar sendiri. Jadi sistemnya juga ya kalau bisa dibilang serba mudah, serba murah, enggak juga, ada banyak hal yang kita harus ada kompensasinya, terutama bagi kelas pekerja menengah ke atas ya. Karena sistem di Jerman itu kan welfare state, negara kesejahteraan. Jadi kelas menengah atas itu punya tanggung jawab sosial untuk support masyarakat yang bawah. Jadi
gajinya pajaknya lebih tinggi, kemudian juga ya mereka harus mengkompensasi banyak hal dengan aspek itu. Nah pertanyaannya apakah misalnya kita siap nggak dengan sistem yang ada seperti itu? Kemudian yang kedua, bagaimanapun tinggal di luar negeri itu harus dipersiapkan mentalnya. Supporting sistemnya kan beda. Kalau di sini ada apa-apa itu ya ada keluarga banyak, ada teman banyak. Di sana harus siap hidup dengan hidup dalam tanda petik sendiri. Apa-apa sendiri. Kita mengerjakan sendiri. Saya bekerja, pekerjaan rumah juga dikerjakan sendiri dari mulai bebersih rumah, ngepel dan lain sebagainya, belanja keperluan rumah. Nah ini mungkin dianggap sesuatu yang taken for granted gampang kalau di Indonesia, tapi kalau kita jalani sehari-hari itu juga butuh ada waktu, tenaga dan ya ini ada banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa tinggal di luar negeri itu serba mudah, ya mungkin kita harus kritis apa yang dimaksud dengan mudah itu sendiri. Tapi ini agak pertanyaan sepele jadi gara-gara lu cerita lu tinggal di Jerman. Kan punya kebiasaan kalau anak-anak Indonesia lagi kerja di sana, di Jepang misalnya atau di negara manapun, ngirim uang balik ke kampung ini loh sebagai pejuang devisa ini kan. Bro Andi melakukan itu nggak sih? Melakukan itu juga, kirim ke keluarga gitu ya untuk mensupport keluarga gitu ya, itu bagian dari tanggung jawab juga. Ya itu hal yang inilah ya tanggung jawab biasa kita kerja di Indonesia ataupun di luar juga kita harus melakukan hal yang sama gitu loh. Oke, ini kita, gue baru dengar cerita ini. Bro Andi, kan kabur aja dulu ini sekarang trennya bahkan berubah. Kan kalau Bro Andi kita bisa kategorikan sebagai orang yang merantau aja terus pulang ke Indonesia karena melihat harapan baru gitu ya. Tapi kan kabur aja dulu yang hari ini digaungkan itu seolah-olah bukan hanya lagi merantau. Tapi kalau bisa menetap aja di luar negeri. Kan Dan ekspresi kekecewaan ya, ada itu juga ya. Ekspresi kekecewaan. Bahkan dalam, mohon maaf nih, pejabat-pejabatnya mengomentari ini nih kayak hal yang ya kurang elok lah. Orang ini kan harapan hidupnya lagi dipertanggungjawabkan sama dirinya, ini dia nggak yakin gitu ya. Tapi pejabatnya mengomentari hal-hal yang menurut gue esensi bagi hidup orang gitu ya. Bro Andi gimana melihatnya tuh? Gue akan merespon ini dari atau menanggapi beberapa respon negatif, terutama mungkin dari pejabat publik yang ada kesan memberikan kesan yang atau memberikan pernyataan yang kurang pas ya dalam soal ini. Pertama, saya pikir ini justru harusnya menjadi semacam catatan, semacam catatan buat pemerintah bahwa ada perasaan semacam itu berkembang di kalangan anak muda khususnya. Karena ini kan kita spesifik bicara tentang kalangan anak muda yang terutama di X ya, platform X ya, yang merasa bahwa mungkin sejumlah hal yang terjadi di tanah air belakangan ini membuat mereka menjadi kurang nyaman dan udah itu berpikir kabur aja dulu gitu loh. Harusnya ditanggapinya dengan lebih bijak lah ya, bahwa ini adalah pilihan pribadi yang harus dihormati, tapi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah mungkin informasi ini yang nggak berimbang, nggak nyampe ke anak muda. Harusnya kan diberi pengertian. Misalnya gerakan kabur aja dulu ini kan antara lain didorong karena perasaan bahwa situasi ekonomi di Indonesia ini semakin menurun. Ada persepsi semacam itu ya? Ada persepsi semacam itu. Betul ya? Ada persepsi lowongan pekerjaan semakin sulit. Betul, lapangan Ada pekerjaan. persepsi harga bahan pokok semakin meningkat sedangkan gaji tidak mencukupi itu. Betul. Nah mungkin yang harus kita lihat adalah salah satu tantangan terbesarnya kita mungkin sebagai bangsa ini terlalu sering melihat kepada diri kita sendiri, inward looking. Kita ngelihat suntuk dengan persoalan kita sendiri. Kita seolah-olah melihat Indonesia ini banyak banget masalah. Terutama kalau lihat di, harus kita akui di platform X itu kalau kita baca sehari-hari seolah-olah Indonesia itu mau kiamat besok. Ada guru ngebukin murid, ada korupsi, ada macam-macam. Nah ini kan bias sebetulnya kan. Kan sebetulnya di luar itu ada hal-hal baik yang terjadi. Dan jangan lupa kita harus membandingkan apa yang terjadi di kita dengan yang di luar negeri. Kalau misalnya kita merasa bahwa ekonomi kita melambat, jangan salah, pelambatan ekonomi itu terjadi di semua negara di dunia dengan situasi yang sebagian besar lebih buruk daripada Indonesia. Misalnya di banyak tempat, pertumbuhan ekonomi di kita ekonomi masih tumbuh sekitar 5%. Di tempat lain, Bel, itu ada yang minus, ada yang tumbuhnya cuma 1%. Taruhlah kita misalnya mau bilang tentang kita khawatir dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah ini akan membuat ekonomi melemah dan kemudian pindah aja ke Amerika. Jangan salah, di Amerika di bawah presiden terpilih Donald Trump
yang membentuk yang namanya DOGE, Department of Government Efficiency, itu mereka setiap hari itu melakukan efisiensi yang gila-gilaan skalanya, jumlahnya. Jadi penghematan yang sama juga dilakukan oleh negara-negara lain. Di Eropa juga sama, negara-negara itu sedang memperketat keuangan mereka karena sadar bahwa 2025 itu tahun yang berat, bukan hanya bagi negara-negara tertentu, tapi secara global situasi ekonomi berat sehingga semua orang harus berhemat. Jadi kalau kita misalnya ingin menghindari penghematan di Amerika dengan pindah ke luar negeri, jangan salah, penghematan yang sama bahkan mungkin dengan skala yang jauh lebih besar itu terjadi juga di banyak negara. Ekonomi misalnya sulit, lapangan pekerjaan itu juga terjadi di banyak negara. Negara-negara jangan lupa sekarang di banyak negara itu juga di Amerika maupun di Eropa sekarang sedang bangkit kelompok-kelompok yang punya sikap yang lebih kritis, kalau tidak bisa dibilang anti terhadap para imigran dari luar. Di Amerika Trump sudah keras dalam berbagai pernyataannya. Di Eropa juga begitu. Di Eropa, di Jerman misalnya, Partai Alternatif für Deutschland itu partai yang kampanyenya gencar menolak imigran. Itu sekarang posisinya nomor 2 di parlemen. Kemudian di Belanda juga partainya Geert Wilders, partai di banyak tempat juga begitu. Jadi ada satu perasaan dari di dunia ya, bangkitnya sikap yang lebih kritis dan menolak sampai anti terhadap para pendatang. Jadi kalau dalam suasana seperti itu kita mau datang, itu kan sulitnya berlipat-lipat, Bel. Masuk aja udah sulit, dapat izin sulit. Ketika sudah bekerja, apakah kita siap menghadapi tekanan masyarakat yang juga tidak mudah gitu ya? Ketika setiap hari lu harus pergi berangkat kerja, orang-orang menatap lu dengan tatapan gak suka, pulang kerja di tempat kerja dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang mudah. Apakah kita akan bilang bahwa ini juga mudah? Enggak. Nah ini yang harus menjadi catatan. Itu yang gue bilang, jangan terlalu kita selalu melihat diri kita, tapi juga kita melihat apa yang terjadi di luar. Dengan segala keterbatasan ya, kalau dalam pandangan gue pribadi, gue bisa bias ya. Menurut gue Indonesia itu justru ekonominya itu tumbuh jauh lebih baik dibandingkan performanya, dibandingkan beberapa negara dunia lainnya yang mungkin dalam benak teman-teman muda ini tempat mereka, impian mereka untuk bekerja dan dianggap lebih mudah, hidup lebih mudah. Enggak juga menurut gue. Iya. Kan oke lah kayak Amerika, Eropa tadi banyak hal ya, para imigran mulai ditolak. Ya. Menurut lu kalau misalnya tren ini, Bro Andi, kalau dirimu nih, kalau misalnya lihat tren ini terus berlanjut, pasti kan ada efek negatif dong. Ya. Kalau efek positif oke lah kalau mereka pulang tuh jadi pejuang Lebih devisa, punya skill, pejuang punya devisa pengalaman. negara, punya pengalaman, punya tabungan atau hal apapun lah untuk kembali ke Indonesia. Kalau misalnya sampai mengubah warga kenegaraan, nah itu gimana lu melihatnya? Apa kurang? Ini kan ada yang bilang nih, ini mereka yang kabur aja dulu nih kurang nasionalis ini kan? Ada yang bilang tuh kan, Bro Andi. Nggak setuju. Oh, saya nggak setuju dengan pandangan itu karena ya terus terang gini ya, orang bisa punya banyak alasan pribadi dan itu harus kita hormati kalau mereka mau tetap ada di Indonesia atau pergi ke luar Indonesia dengan alasan masing-masing. Yang justru harus kita cermati itu adalah yang kita harus waspadai itu adalah terjadinya yang namanya brain drain. Jadi situasi di mana kita kehilangan putra-putri terbaik kita yang mungkin mereka ini punya keahlian atau skill yang sangat spesifik yang dibutuhkan oleh dunia, kemudian mereka frustasi melihat keadaan atau bahkan mungkin komentar-komentar yang negatif dan kemudian punya sikap yang fatalis, sudah sekalian aja bahkan pindah kewarganegaraan ke luar negeri. Ini kan kerugian besar buat kita. Mereka akan dengan gampang kelompok-kelompok yang anak-anak muda yang sangat punya skill tinggi ini untuk pindah ke orang yang bergerak di dunia IT misalnya ke Singapura, ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika itu bisa dengan gampang. Ini salah satu hal yang harus kita waspadai kalau misalnya muncul gelombang brain drain, anak-anak muda terbaik kita itu pindah ke luar negeri. Iya, kemarin kalau nggak salah gue lihat datanya itu 10.000 atau berapa belas ribu pindah warga negara jadi warga negara Singapura. Antara lain Singapura yang paling dekat. Betul banget. Jadi ini yang menurut gue itu kan artinya Indonesia itu kehilangan potensi terbaiknya. Ini bahaya kalau misalnya potensi-potensi terbaik itu justru pindah ke luar gitu. Harusnya kan mereka jadi kekuatan pikiran, kekuatan satu generasi di Indonesia. Nah ini kan kehilangan potensi itu, Bel. Iya, tapi kan
walaupun potensinya ada, ini kan wadahnya nggak kelihatan kadang Bro Andi. Ini kan juga masalah nih bukan masalah. Ini tantangan juga jadinya di Indonesia kan, orang cerdasnya ada, tapi lowongannya nggak ada. Tiba-tiba yang cari kerja di luar lebih mudah kan, biasanya ada juga yang begitu. Dan ini juga Bro Andi, ada juga tren yang bilang gini, apakah ini efek dari Indonesia hanya menganut satu warga kenegaraan, nggak kayak Australia yang bisa 2 warga Bisa kenegaraan. Jadi kan pernah kemarin siapa yang ngomong? Oh Yusril ya, Prof Yusril. Betul. Ya? Apa bagusnya kita, ini sambil bercanda mungkin deh ya, 2 kewarganegaraan aja sekalian. Biar Indonesia punya pilihan dan ekspatriat yang di luar sana gitu ya, atau yang tidak punya darah campuran juga punya warga kenegaraan Indonesia. Lu melihatnya gimana? Gue setuju banget. Dari dulu PSI memang kita memperjuangkan dui kewarganegaraannya. Kita melihat kenyataan. Gue punya banyak teman yang hasil pernikahan antara orang Indonesia dengan orang dari luar, dari Eropa misalnya. Pada satu titik anak-anak mereka ini ketika berumur 17 tahun, banyak teman-teman gue yang seperti itu. Kemudian harus memilih kewarganegaraannya apa. Nah ini kan bukan pilihan yang mudah buat mereka. Bagaimanapun di Eropa itu kewarganegaraan memiliki paspor entah itu Jerman atau Prancis atau Belgia atau lain sebagainya itu lebih powerful daripada paspor Indonesia. Iya. Nah, pada akhirnya ketika dipaksa harus memilih kewarganegaraan itu mereka mengambil pilihan yang pragmatis. Bukan yang nggak mau menjadi bagian dari Indonesia, tapi dipaksa untuk memilih akhirnya keluar pindah kewarganegaraan. Yang rugi siapa? Indonesia. Kita kehilangan lagi sekali lagi ini anak-anaknya pinter-pinter, bagus-bagus, cerdas-cerdas. Harusnya kalau misalnya ada fleksibilitas, mereka tetap bisa punya dui kewarganegaraan. Mereka akan tetap menjadi bagian dari kita, menjadi bagian dari Indonesia, menjadi kekuatan kita. Tapi ini karena ada sikap, menurut saya dasar dari pikiran seperti ini adalah sikap pandangan nasionalistik yang terlalu sempit, yang terlalu egois ya, nggak pingin harus posesif, harus semuanya dimiliki gitu ya, nggak melihat ada kemungkinan banget ya. Iya, protektif banget. Kan nggak ada yang hilang dari kita. Anak-anak ini saya kenal mereka betul-betul mencintai Indonesia dan merasa punya ikatan dan merasa bagian dari Indonesia. Tapi karena dipaksa aturan mereka harus mengambil pilihan dan karena untuk kebutuhan pragmatis mereka memilih untuk memilih kewarganegaraan lain. Ini kan rugi kita. Apa sih alasannya kita cuma satu ya Bro Andi? Lu tau gak sih alasannya Bro Andi? Ya alasannya ya karena ada sikap bahwa memang hanya ada satu negara untuk setiap orang. Itu yang gue bilang tadi, satu bersumber dari pandangan nasionalisme yang sempit, yang menurut gue ya, yang ngelihat bahwa ya nggak boleh diduakan gitu loh, yang namanya kebangsaan gitu loh, warga negara. Tapi kan kita harus realistis, zaman sudah berubah. Anak-anak ini mencintai Indonesia kok, mereka ingin menjadi bagian dari Indonesia. Kenapa itu harus diputus tali ikatan mereka kepada tanah air mereka ini juga Indonesia ini karena ada sikap egois tadi lewat satu aturan. Nah ini harus diubah nih Bel. Ini salah satu tantangan kita ke depan. Mungkin kabur aja dulu nih, kalau misalnya bisa dui kewarganegaraan itu menjadi lebih better ya, lebih Betul, baik ya. betul. Dan kalau ini juga ya kabur aja dulu ini juga ya. Ini kita harus terutama anak-anak muda ya melihatnya bahwa kalau saya memang melihat salah satu aspek hal positif dari tinggal di luar itu adalah kita pernah mengalami menjadi minoritas. Itu saya rasa itu pengalaman penting supaya kita bisa lebih punya empati, terutama di Indonesia yang multikultural ini, supaya kita lebih bisa berempati kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil jumlahnya, lebih minoritas. Karena kita pernah mengalami, misalnya kita jadi lebih punya kepekaan kalau ada kelompok-kelompok minoritas yang tertindas, karena ketika kita menjadi kelompok minoritas kita tahu rasanya bagaimana menjadi kelompok minoritas. Saya rasa dalam hidup ada pentingnya kita dididik atau ditempa dengan dengan pengalaman seperti itu. Selain juga tentu saja bekerja di luar itu membuka wawasan, kita bergaul dengan orang dari banyak negara, membuka pikiran kita tentang cara mereka berpikir, kebudayaan mereka, dan ini secara alamiah ini akan membuka diri kita menjadi lebih terbuka, lebih inklusif. Ini penting buat anak muda terutama. Kan kabur aja dulu kalau konteksnya yang kayak Bro Andi jelaskan, oke, saya bisa terima Bro Andi. Tapi ada juga yang menjelaskan begini Bro Andi, ini ya data bilang ya, ini kan seumuran gua atau teman-teman yang lain, itu
oke lah bekerja di kota tuh karena kesempatan kerja di daerah sangat kecil dibanding di kota. Di kota lebih gede. Kemudian udah pun dapat kesempatan kerja di kota, Ya. untuk mendapatkan tempat tinggal pun sangat sulit. Betul. Karena harga rumah yang terlalu tinggi, biaya hidup yang terlalu tinggi gitu. Atau banyak lah partikel-partikel lain yang kita butuhin untuk kehidupan sehari-hari ini, kendaraan atau apapun lah misalnya gitu. Di luar negeri sana atau ya paling banyak yang sering gua dengar yang paling ya enak lah untuk ditinggal itu rata-rata Jepang tuh. Bahkan gue pernah sempat lihat videonya petani di Jepang sama petani di Indonesia. Di Jepang itu sangat apa ya hidupnya sangat makmur lah. Sejahtera banget. Sejahtera dibanding petani yang ada di Indonesia. Ini kan juga bukan hanya masalah dia mencari pengalaman, tapi dia memindahkan hak hidupnya yang dia rasa di Indonesia tuh sangat gua nggak meyakini nih anak cucu gua bisa hidup tenang di sini, makanya gua pindah ke Jepang. Itu kan juga masalah Bro Andi. Iya. Dan itu apakah pilihan itu bisa mengukur nasionalisme orang gitu misalnya. Dia pilih untuk gue merasa hidup gue mulai lebih layak nih gitu. Terus ada yang komentar lu nggak nasionalis tuh. Gimana cara ngukur nasionalisme orang nih? Oke lah kalau keluarga kenegaraan cuma satu itu nasionalismenya sempit. Tapi kalau misalnya dia pindah ke negara lain untuk hidup itu apa karena nasionalismenya kecil atau gimana? Prinsip Enggak. nasionalisme ini sebenarnya. Enggak, menurut gua enggak. Nasionalisme itu, di atas nasionalisme itu ada kemanusiaan yang pertama. Kemanusiaan. Nasionalisme nggak bisa lapar berarti kan? Nggak boleh. Jadi nasionalisme itu tidak boleh mengabaikan hak-hak dari manusia, dari individu. Jadi kalau misalnya ada orang bahwa lu nggak nasionalis, lu lebih baik susah-susah daripada lu mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup lu, menurut gue itu salah. Ya gue juga keselnya gini kan. Lu nggak nasionalis lu. Lu jangan bilang orang nggak nasionalis bos. Dia lagi mencari hidup ini. Betul. Kan gitu. Iya, untuk hidup dia itu yang gue sebut sebagai kemanusiaan. Jadi di atas nasionalisme itu adalah kemanusiaan. Itu lebih berharga, lebih penting dan itu harus dihargai kalau ada orang atas dasar pilihan dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik itu dia memilih jalan yang mungkin dalam perspektif kuno tentang nasionalisme itu dianggap nggak sesuai. Tapi kan ini hidup-hidup mereka. Kehidupan mereka, siapa yang akan menjamin? Jadi nggak bisa juga kita judge bahwa orang-orang yang memilih untuk kabur aja dulu ini sebagai tidak nasionalis. Kalau memang ini pilihan yang sadar, ada perhitungannya, mereka sudah menimbang-nimbang, mereka sudah melihat mengukur diri. Oh, gue bisa nih kompetisi nih, gue bisa masuk ke pasar tenaga kerja global gitu loh. Nah ini oke aja menurut gue. Ya meskipun nanti juga pada akhirnya teman-teman ini juga akan harus bernegosiasi, beradaptasi dengan situasi yang nggak mudah juga. Jangan lupa di Jepang misalnya, orang bilang enak ya, mungkin ya enak ya. Memang Jepang butuh tenaga kerja banyak karena ada persoalan dengan secara demografi itu angkatan kerjanya turun, dikit banget dikit. dibandingkan para pensiun dan mereka harus menopang para pensiun yang begitu besar. Jadi ini ada kesulitan di Jepang dalam soal itu. Tapi jangan lupa ada persoalan kultural yang harus diperhitungkan misalnya. Apakah kita siap untuk hidup di negara yang Jepang itu terkenal punya kultur kebudayaan yang bagus, menarik, tapi dia sebetulnya tertutup masyarakatnya itu. Itu kan masyarakat yang sangat tertutup. Itu kan hasil dari restorasi Meiji ketika mereka memperkuat identitas, menerima modernitas tapi memperkuat identitas kultural mereka. Itu membuat mereka itu menjadi satu kebudayaan yang unik kan di dunia. Kebudayaan yang unik ini juga ada aspek lainnya, yaitu mereka ini relatif tertutup. Jadi misalnya nggak mudah untuk berkawan dalam artian yang begitu yang sangat dekat dengan orang Jepang. Ya bagi mereka privasi sangat penting. Iya dan mereka biasanya grup ya di antara orang Jepang lebih kuat ya. Paling ada banyak tulisan atau film, bahkan kalau yang terkenal ada film Lost in Translation gitu di Jepang tentang ya itu juga ketika ada orang dari barat, dari Amerika yang kemudian untuk beberapa saat tinggal di Jepang dan kemudian dia semacam melihat kaget dengan Jepang yang betul-betul berbeda cara ininya, kebudayaan, ekspresi kebudayaan, ngomongnya, keseniannya dan sebagainya. Ini bagi beberapa orang mungkin akan bisa beradaptasi, tapi nggak semua orang juga akan siap dengan sesuatu yang betul-betul berbeda gitu loh, dan nggak ada support system gitu loh ketika terjadi sesuatu gitu ya nggak ada yang mensupport lu gitu loh, baik keluarga, teman dan lain sebagainya. Dan ini yang paling bertanggung jawab, setuju nggak lu Pak Prabowo, Bro Andi? Terhadap
tren ini kan karena ada ketidakyakinan terhadap hidup layak di Indonesia nih. Yang paling bertanggung jawab kan pasti pemerintah nih. Nggak bisa digeneralisir seperti itu menurut gua. Gimana tuh Jadi karena menurut gua ini satu fenomena media sosial. Gue melihat fenomena kabur aja dulu ini fenomena media sosial. Ya, tapi kan angka yang keluar negeri juga tumbuh, Randi. Betul. Sejalan kan maksud Tapi kita harus ngelihat kalau ngelihat sesuatu itu harus ngelihat skalanya, besarnya, trennya. Apakah ini betul-betul menjadi sesuatu yang gejala umum di semua tempat? Saya pikir ini khas terutama percakapannya ada di platform X ya. Kita tahu ya di platform X ini isinya kelompok kritis, kelompok terdidik gitu ya, yang misalnya sangat punya pandangan atau sikap yang lebih kritis, terutama terhadap kebijakan pemerintah. Kita harus akui dan kita harus sadar juga bahwa ada biasnya juga, Bel. Dalam arti biasnya itu begini. Misalnya kalau kita lihat program makan bergizi gratis misalnya di platform X itu sentimennya negatif banget. Oh negatif, gue lihat tuh negatif banget. Negatif banget. Karena apa? Kelompok terdidik, kelompok menengah atas ini memang melihat ini sebagai sesuatu yang sudah taken for granted. Mereka nggak butuh makan siang gratis, anak-anak mereka nggak butuh. Mereka bisa menyediakan makanan bergizi buat anak-anak mereka. Tapi bagi orang-orang, anak-anak di pelosok, ini program yang sangat bermakna. Karena buat mereka, misalnya ada protein di dalam menu makan siang itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat punya nilai. Ada susu itu sangat bernilai. 40% orang Indonesia katanya, Indonesia nggak pernah nyicipin susu. Yang buat kalangan menengah atas yang mungkin banyak berkumpul di platform X itu sesuatu yang biasa aja. Sehari-hari bisa gue beli gitu loh. Jadi ada biasnya kelas menengah ini. Jadi itu yang bisa menjelaskan banyak hal juga, Bel. Contoh paling gampang gitu. Di platform X misalnya. Banyak sekali caci maki terhadap Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Tapi lihat survei opini publik ketika Pak Jokowi selesai menjabat presiden. Approval rating Pak Jokowi itu 75% sampai 80%. Karena apa? Karena orang biasa, orang kebanyakan itu betul-betul merasakan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Melalui program pendidikan, melalui program kesehatan, melalui infrastruktur, pembangunan infrastruktur fisik. Sesuatu yang mungkin bagi kalangan menengah atas itu sekali lagi itu taken for granted. Mereka nggak ngerasa bahwa program kesehatan BPJS itu penting. Karena mereka bisa punya asuransi swasta. Nggak butuh sekolah gratis. Anak-anak mereka mampu sekolahkan di sekolah-sekolah swasta yang bagus, bahkan ke luar negeri. Mereka nggak ngerasakan kalau masyarakat biasa itu kalau mudik itu dulu sebelum ada jalan tol itu bisa puluhan jam berhari-hari di jalan. Tapi begitu ada jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi itu mereka hanya bisa ke Semarang bisa hanya dalam waktu 6 jam, 8 jam begitu ya. Ini sesuatu yang punya X itu memang terlalu echo chamber sih. Ya echo chamber. Jadi itu yang gue bilang bahwa kita jangan bias dan juga melihat Indonesia ini dari sudut pandang yang sempit karena ada bias informasi. Jadi itu yang gue bilang ini salah satu efek dari media sosial. Gue ingat dulu itu kalau nggak salah ini kutipan dari salah satu tokoh perdamaian dunia Johan Galtung ya, dia sambil bercanda bilang seharusnya koran, waktu itu koran ya konteksnya. Koran ini memang gak terbit tiap hari nih, karena kalau terbit tiap hari isinya masalah semua. Orang korupsi, orang mungkin selingkuh, orang macam-macam gitu. Harusnya kata dia koran ini terbit 50 tahun sekali supaya orang itu bisa melihat dalam jangka waktu 50 tahun tuh bisa melihat secara objektif bahwa hidup mereka berubah. Ada perbaikan, ada sesuatu yang baik di luar yang mereka. Nah ini juga terjadi pada media sosial, apalagi media sosial. Itu yang gue bilang tadi, kalau di X itu, kalau lu setiap saat lu scroll X, mungkin lu bisa stres, bisa suntuk, seolah-olah Indonesia itu gak ada harapannya. Udah kiamat, ada jembatan runtuh di mana, ada bencana alam di mana, ada pejabat ditangkap karena korupsi, ada macam-macam, seolah-olah Indonesia gak ada harapan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat semua indikator makro memperlihatkan bahwa Indonesia itu tumbuh dan bahkan dibandingkan negara-negara di lain di dunia itu kita tumbuh lebih baik. Jadi gimana kita menjelaskan dua fenomena ini antara apa yang kita pahami melalui platform media sosial dengan kenyataan, dan itu yang sebenarnya terpotret dalam pendapat umum melalui survei opini publik tadi. 75-83% orang itu puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Jangan-jangan yang apa yang salah kalau gitu?
kabur aja dulu nih hanya pemain Twitter ya. Kalau nggak main Twitter, gua rasa dia nggak kabur aja Menurut dulu. menurut gua ya, ini fenomena, ini bukan sesuatu yang nggak penting dan harus diabaikan. Enggak, gua nggak bilang begitu. Tapi gua mau bilang supaya kita ini lebih clear aja. Kalau ngelihat sesuatu itu jelas aja, nggak boleh gampang panik, nggak boleh gampang apa gitu. Jadi dingin aja, objektif aja. Iya, tapi kan kayak Bro Andi bilang, kita kan pengennya dingin, objektif, perdamaian. Cuman baru ada isu itu pejabatnya ngomong ya udah pergi aja sana, kalau nggak usah balik lagi. Kan gimana mau tenang Bro Andi? Tapi kan sesuatu pernyataan itu kan memang sesuatu yang biasa. Maksud gua kan pemerintah ini kan wajah dari sebuah negara juga. Kalau Ya. ngomong kan masyarakat juga Betul. ngeliat tuh. Walaupun akhirnya echo chamber doang di Twitter, tapi kan masuk ke media mainstream, ke media manapun, gitu-gitu kan. Betul, tapi kan pernyataan-pernyataan seperti itu kan nggak punya pengaruh dengan hal-hal yang ada kaitannya langsung dengan kehidupan kita, nggak membuat distribusi beras terganggu Iya sih, atau benar, BBM terganggu. Jadi ya anggap aja bias. Demokrasi itu begitu, Bel. Demokrasi itu berisik. Demokrasi terkenal berisik banget. Itu kayak pasar malam. Berisik, ada banyak warna, ada banyak orang, bisa dilihat sebagai sesuatu yang mungkin memusingkan bagi beberapa orang yang nggak suka dengan kebisingan. Tapi sebetulnya bagi beberapa yang lain mungkin ya dinikmati aja. Ini festif gitu loh suasananya. Ini gue jadi ada mau nanya nih Bro Andi, mumpung lu ada di sini. Selain kabur aja dulu ini, mungkin lu memahamin. Gue pernah dengar tuh gini, ini di luar kabur aja dulu ya. Ada kaitannya bentuk institusi sebuah negara sama kesejahteraan. Betul. Sehingga bentuk institusi sebuah negara itu bisa buat masyarakatnya sejahtera atau tidak sejahtera. Ada juga yang bilang bentuk institusi itu bagaimanapun bentuknya, ini tergantung pemimpinnya. Bisa aja warganya sejahtera, bisa aja warganya nggak sejahtera. Ah, nih Bro Andi yang mana menurut lu? Institusi negara itu mempengaruhi kesejahteraan orang nggak? Menurut gua kalau diantara lebih penting mana institusi atau leader, pertama leader itu yang membangun institusi, itu yang pertama ya yang harus kita pahami. Jadi ini kayak diskusi mengenai ayam dan telur ya, ayam dan telur ya. Sementara institusi itu penting. Kalau menurut Acemoglu misalnya, peraih hadiah Nobel, bahwa dalam buku dia mengenai negara yang gagal dan negara yang berhasil, itu kan dia tesisnya itu negara yang berhasil itu terjadi karena mereka sukses membangun institusi-institusi di dalam negara mereka, institusi hukum, institusi demokrasi, politik, institusi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi institusionalisme itu adalah satu isu penting yang menentukan arah kesejahteraan masyarakat. Tapi jangan lupa institusi ini nggak mungkin terbentuk tanpa satu leadership yang punya visi yang kuat. Kalau nggak ada leadershipnya waktu itu ya di negara-negara yang punya institusi yang kuat ya nggak akan pernah tercipta institusi. Institusionalisme di Singapura yang begitu kuat itu kan tercipta karena Lee Kuan Yew punya visi yang sangat kuat tentang kemajuan ekonomi, tentang kesejahteraan. Atau misalnya institusi yang kuat, kita ambil contoh di Amerika itu karena founding fathers-nya juga punya visi yang kuat tentang kesejahteraan, tentang kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi nggak bisa kalau gue nggak tahu apa yang lebih penting ya, tergantung ininya secara institusional sudah terbentuk apa belum, sudah atau misalnya kalau belum ya mungkin kita perlu leader yang punya insting untuk membangun institusi yang lebih kuat. Mudah-mudahan Pak Prabowo akan sampai ke sana ya. Amin. Ya, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir. Opini Opung Luhut ini gue mau nanya dulu ke Bro Andi. Kalau di luar negeri lu akan jadi second class. Kalau di Indo lu bisa first class, tapi gue tidak meyakini akan menjadi first class. Lu gimana melihat? Bener nggak? Kalau di luar negeri lu akan tetap second class. Di Indo gue merasa ya sekarang gue nggak second class, gue 10 class kali di bawah kali kan. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Second class or first class itu bukan hanya dalam perspektif ekonomi ya, tapi secara identitas ya, terutama ya. Mungkin beda ya, bisa beda-beda kalau gue persepsinya. Gimana pun ya, misalnya di Amerika itu kan itu sebetulnya memang negara yang lebih terbuka lah. Kalau Amerika itu kan relatif pendatang semua ya. Tapi kayak misalnya di Eropa, bagaimanapun itu ada yang disebut sebagai orang asli. Second class itu adalah ya bagaimanapun perasaan itu nggak bisa lu hindari, itu akan muncul ketika lu ada di satu negara yang asing. Yang first class itu ya orang aslinya di sana, itu biasa itu terjadi. Itu dalam gitu. segi konteks identitas. Identitas tuh itu kan penting sehari-hari ya. Tadi kayak misalnya lu jalan kemudian orang-orang sana memperhatikan lu gitu ya. Itu gimana pun itu ada perasaan
diperhatikan dengan Warlock ini kan warga lokal. warga lokal, entah itu pandangan yang negatif atau positif ya kita nggak tahu hatinya. Tapi yang jelas memang pendatang itu ya harus siap jadi pendatang, nggak punya ilusi bahwa lu akan jadi orang asli sana gitu loh. Ya itu mungkin juga dimaksud sebagai first class or second class. Oh, dalam konteks identitas. Identitas itu ya, bahwa ekonomi mungkin iya juga, yang nggak mungkin juga kita baru datang kerja di sana terus langsung secara ekonomi kita ada di lapisan kelas yang atas juga. Jadi memang betul secara realistis iya memang begitu keadaannya secara Kan ada ekonomi. benarnya juga ya. Secara ekonomi lu nggak akan pernah bisa jadi first class, jadi konglomerat di tempat lu negara yang lu datengin. Secara kultural ya lu juga bagaimanapun itu ada perasaan sebagai pendatang itu yang nggak mungkin bisa hilang menurut gue. Oke, terima kasih banyak Bro Andi Budiman. Sama-sama. Dan Bel. di Thank you. Retorika Show. Terima Oke kasih. teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.